Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Setianingrum dengan NIM 23040102060. Saya adalah PJJ Informatika tahun 2023-2024. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya mempresentasikan hasil analisa saya terhadap user interface e-commerce Gramedia. Pengertian dari user interface. User interface adalah tampilan visual yang berada pada halaman pertama sebuah website atau aplikasi yang memuat menu-menu ataupun informasi yang ada pada website tersebut. Fungsi dari user interface adalah sebagai tampilan visual pada sebuah sistem yang membuat user mudah dalam menggunakannya, efisien dan nyaman, serta senang dalam proses interaksinya. Manfaat dari user interface adalah pertama, menarik konsumen baru. Kedua, membuat branding. Ketiga, membuat pengunjung nyaman. Dan keempat, memudahkan pengunjung untuk melakukan transaksi seperti membeli. Kemudian pengertian dari e-commerce. E-commerce adalah transaksi bisnis to bisnis yang terjadi dengan perantara internet. Sedangkan marketplace adalah salah satu model dari e-commerce yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Contohnya adalah Shopee, Gramedia, Tokopedia, dan lain-lain. Manfaat dari e-commerce adalah satu, biaya yang murah, jangkauannya luas, bisa diakses 24 jam, transaksi dan pengiriman barang lebih mudah, tidak perlu adanya stok barang, dan yang terakhir dapat mempelajari perilaku dari pelanggan. Ini memberikan nilai plus saat saat kita bisa memberikan rekomendasi barang-barang apa saja yang biasanya dibeli oleh pelanggan. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan mereview tentang website penjualan buku dan ATK dari grup Gramedia. Tampilan awal user interface website Gramedia adalah seperti ini. Inilah hasil analisa ragam dialog dan desain dari website Gramedia. Yang pertama, teknik visual yang simpel, penggunaan icon. Maksudnya, ini pada website, nah, di sini terlihat, saya zoom dulu. Nah, di sini terlihat menu-menu yang dipakai pada website ini sederhana dengan tema berwarna biru, mayoritas berwarna biru. Terus icon-icon yang dipakai pada website ini pun juga simpel-simpel. Untuk lebih jelasnya ada di slide selanjutnya. Nah, di sini terlihat untuk menu buku baru, buku pilihan, buku internasional, print on demand, atau non-books. Maksud non-books di sini adalah untuk menu barang-barang yang selain buku, ATK seperti yang dijelaskan di awal tadi. Lalu ada juga menu masuk untuk login akun, menu chart untuk keranjang, kemudian ada juga menu bantuan, help untuk bantuan help, dan juga di sini terlihat ada submenu di setiap rekomendasi buku-buku apa saja yang diinginkan oleh pembeli. Terlihat di kotak warna merah. Penggunaan instruksi yang jelas. Maksudnya di sini saya mengambil kasus di rekomendasi di submenu rekomendasi Gramedia untukmu. Di sini akan
terlihat buku-buku apa saja yang menjadi rekomendasi dari pihak Gramedia untuk kita, buku-buku apa saja yang terpopuler pada saat itu. Jika saya mengklik di instruksi lihat semua, maka akan muncul tampilan menu yang seperti ini. Di sini akan terlihat buku-buku apa saja yang terpopuler pada saat itu. Kemudian yang kedua, responsif dialog. Maksud responsif dialog di sini yaitu memberikan umpan balik yang sesuai. Ini saya mengambil kasus di menu akun ya. Di sini saya masuk akun milik saya sendiri. Di sini akun saya belum terverifikasi, maksudnya belum login secara sempurna. Dan di sini saya mau mengisi biodata saya. Di biodata saya ini sudah ada keterangan apa-apa saja yang akan saya input di sini untuk bagian email, verifikasi email saya. Di sini saya berarti harus memasukkan nama dari email yang akan saya pakai. Kemudian untuk nomor telepon juga sudah ada keterangan nomor telepon 9 atau 14 angka. Maka saya nanti dalam menginputkan nomor telepon saya harus harus mengikuti aturan tersebut. Kemudian pemberitahuan yang informatif, ketersediaan error handling. Maksud dari error handling tersebut ialah, jadi di bagian widget searching, saya masukkan, saya sengaja mengetik nama dari pengarang favorit saya, yaitu Mel Bakara, tetapi saya sengaja menulisnya salah, menjadi Mel Bakara A-nya 2, dan ternyata dari website tersebut memberikan rekomendasi 2 buku yang nama-nama penulis yang mendekati nama saya, yaitu Mel Bakara. Ini memudahkan saya untuk membeli buku walaupun namanya itu hampir benar atau saya salah mengetik, tapi dari website memberikan rekomendasinya apa saja. Ini memudahkan dibanding nanti yang muncul setelah saya salah mengetikkan nama tidak ditemukan, itu benar-benar membuat frustasi. Karena kadang-kadang kan kita sering typo sebagai pembeli. Lanjut, fasilitas bantuan atau help, yaitu petunjuk yang jelas dan bantuan yang tepat. Di sini pada widget pencarian sudah ada petunjuk. Kalau di pencarian ini kita bisa memasukkan kata kunci cari apa saja yang mau dicari seperti judul buku, nama penulis, atau nama-nama artikel yang mau kita cari. Dan juga di sini juga ada menu bantuan yang terdiri dari kumpulan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan atau sering menjadi kesulitan pada saat kita menggunakan website Gramedia ini. Contohnya, bagaimana cara mengkonfirmasi pembayaran, dan rekomendasi solusinya adalah kita mengirimkan bukti pembayarannya ke Surya pada email, terusan menampilkan bukti pembayaran via chat dari situs kami. Chatnya itu berbentuk seperti ini, tanya kita di sini, ini terletak di bagian bawah, bawah bagian sebelah kiri. Nanti akan saya perlihatkan, dan isi dari chat tersebut adalah seperti ini. Kita bisa langsung connect ke
agen yang sedang bertugas langsung, atau mengubah bahasanya menjadi kalau kita lebih prefer pakai bahasa Inggris, kalau mungkin sebagai pembeli itu adalah lebih prefernya pakai bahasa Inggris. Kita bisa lakukannya di situ. Kemudian yang kelima adalah konsistensi dalam desain ragam dialog. Di sini yang menjadi sorotan utama saya adalah ada menu gramedia.com, terusan kategori mas aku, lalu keranjang di atas di sini di head website heading sini. Setiap saya mengklikkan menu ini, contoh menu di beranda. Kemudian ini contoh menu saya ketika akan membeli buku. Maaf, ada mengisi sebentar. Oke, lanjut lagi. Maaf, untuk instruksinya. Baik, di sini saya ulangi lagi ya. Di sini untuk tampilan berandanya, tampilan headingnya seperti ini. Dan saat saya melihat buku yang akan saya beli, tampilan headingnya pun masih sama di atas di sini. Terus ketika saya ingin saat membuka akun juga masih sama. Ini memudahkan saya dari perspektif user untuk melakukan instruksi atau berselancar di website ini karena tidak ada perubahan yang signifikan yang membuat saya bingung. Kemudian dari aspek penanganan kesalahan dan hack pada website Gramedia. Penanganan kesalahan yang pertama yaitu ketersediaan error handling, yaitu dari pihak website ini akan memberikan rekomendasi nama-nama dari yang sudah saya ketikkan di awal tadi, nama-nama yang mendekati dari yang nama penulis yang akan saya cari. Kedua, adanya menu bantuan yang memberikan opsi-opsi pertanyaan apa saja yang biasanya menjadi permasalahan dalam berselancar di Gramedia ini. Contohnya dari sebelum mencari buku, terus sampai belajar di gramedia.com, pembayaran buku bagaimana. Ini salah satu kelebihan dari website ini. Nah, untuk chat, untuk chat kita di sini juga ada salah satu bantuan yang menurut saya responsif banget karena kita bisa berkomunikasi langsung dengan agen Gramedianya langsung sehingga permasalahan kita yang terjadi pada kita bisa langsung direspon oleh pihak dari Gramedia tersebut. Kemudian aspek yang terakhir yaitu kelebihan dari website yang pertama, desain yang simpel dan jelas. Di sini desain yang dipakai pada website ini adalah bertemakan biru, sederhana, dan jelas apa rekomendasinya apa saja sehingga kita sebagai pembeli itu tidak usah harus cari gimana atau harus effort lebih banyak karena sudah ada di menu semua yang kita butuhkan. Kemudian konsisten tata letak menu, ikon dan instruksinya itu tidak berbelit-belit atau memusingkan. Di sini terlihat ada menu
menu masuk untuk login, chart, tulisan menu icon-icon, menu rekomendasi, menu buku yang terpopuler. Kita tinggal mengklik apa yang mana yang mau kita cari, maka itulah yang akan kita dapatkan. Kemudian feedback. Feedback di sini di menu bantuan yang tadi. Nah, ya, tadi kan saya sudah mengatakan untuk di mana letak tanya kita di sini itu dia terletak di bagian kiri bawah. Jadi ketika pertanyaan-pertanyaan yang kita cari di bantuan di sini itu tuh tidak ada atau permasalahan kita itu belum terjawab, kita bisa langsung mengklik tanya kita di sini, maka kita akan langsung terhubung dengan agen dari Gramedia tersebut. Kemudian kekurangan dari website Gramedia ini yang pertama belum adanya tooltip yang digunakan. Tooltip di sini adalah pesan singkat yang muncul saat user sedang berinteraksi dengan elemen-elemen tertentu. Nah, sebagai contohnya ini ketika kita menyorot suatu menu, maka ada keterangan apa arti dari menu tersebut, sehingga kita tidak mengira-ngira kira-kira menu ini atau icon ini tuh artinya apa ya. Tuh. Kemudian kedua, keterangan tanggapan yang lambat atau tidak responsif sehingga minim terlihat. Di sini saya menemukan permasalahan di bagian jadi waktu itu saya mengakses Gramedia di menu beranda ini itu tuh keterangan apakah instruksi yang saya lakukan itu tuh berjalan atau tidak itu sangat minim. Jadi di sini terlihat ada biru-biru, ada biru garis biru. Ini adalah keterangan proses dari eksekusi instruksi saya. Jadi kalau saya tidak awas dalam melihat ini, saya akan merasa frustasi kok nggak ada respon apapun. Apakah ini internet saya tidak berjalan atau apakah saya belum mengklik atau gimana-gimana. Jadi sempat membuat bingung. Kemudian uh, demikianlah analisa yang saya lakukan dari website Gramedia. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk referensi dalam saya memaparkan presentasi hari ini. Di sini saya akan nanti lampirkan link YouTube yang akan saya upload. Sekian presentasi saya pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan atau penjelasan yang kurang memadai. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.